Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Public Expose Live merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan koneksi internet yang makin terjangkau, menjadikan investor semakin mudah mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan tercatat. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan perusahaan tercatat, hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor, termasuk juga likuiditas transaksi di bursa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dalam acara ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Perkenankan, saya Dia Sudirno yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Sebelum memasuki acara, mari kita sama-sama menyaksikan video profil dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk.
Baik, Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama video profil dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Telkom Indonesia Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 November 1995 dengan kode perdagangan TLKM yang bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan jasa telkom kategori sektor infrastruktur subsektor telekomunikasi. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita Manajemen Perseroan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Mari kita sapa terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Heri Supriyadi, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Baik, yang kedua, yang terhormat Bapak Budi Setiawan Wijaya, selaku Direktur Strategic Portfolio. Apa kabar Pak Budi? Baik, Alhamdulillah Mbak Dia, sehat selalu untuk semuanya. Baik Pak, sehat-sehat. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Ramzi, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel. Apa kabar Pak Ramzi? Alhamdulillah baik Mbak Dia, terima kasih banyak. Baik Pak. Yang terhormat Bapak Ahmad Reza, selaku Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation. Apa kabar Pak Reza? Baik Bu Dia, salam sehat selalu. Sehat-sehat juga Pak. Kemudian yang terakhir, yang terhormat Bapak Andi Setiawan, selaku Vice President Investor Relation. Apa kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik Bu Dia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sebelum memasuki sesi pemaparan, kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose yang ingin mengajukan pertanyaan dapat langsung menuliskan di kolom Q&A dan akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Namun karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu hanya diperkenankan mengajukan dengan satu pertanyaan. Di akhir acara nanti juga akan ada pengundian door prize bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Heri Supriyadi, Bapak Budi Setiawan Wijaya, dan Bapak Muhammad Ramzi untuk dapat menyampaikan paparannya. Kepada Pak Heri, Pak Budi, dan Pak Ramzi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyampaikan paparan presentasi kami yang pada dasarnya berinti pada kinerja pada semester 1 ini dan beberapa inisiatif strategis yang sedang dan terus akan kami lakukan. Next. Berikut disclaimer untuk presentasi hari ini. Lanjut. Pertama tentang sekilas Telkom Indonesia. Ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan RUPS yang terakhir. Komisaris dipimpin oleh Komut Bapak Bambang Brojo dengan potensi yang lengkap pada susunan komisaris kami, baik dari sektor keuangan, bisnis, teknologi, maupun komunikasi. Sementara dalam jajaran direksi dipimpin oleh Bapak Ririk Adriansah sebagai Direktur Utama, kami memiliki direksi yang komplit dengan experience yang mumpuni. Even salah satu pendiri Bukalapak ada sebagai direksi kami pada saat ini. Next. Saham Telkom, sebagaimana disampaikan oleh Bu Diah tadi, diperdagangkan tidak hanya di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, namun juga di New York Stock Exchange. Pada saat ini jumlah saham adalah 99.062.216.600 saham dengan kapitalisasi yang tercatat pada tanggal 31 Agustus sebesar 300 triliun
atau ekuivalen dengan 23,6 miliar dolar, di mana 47,9% diantaranya dimiliki oleh publik dan 52,1% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Next. Selanjutnya, kinerja keuangan dan operasional. Meskipun kita menghadapi situasi COVID pada saat ini, Telkom terus mencatat pertumbuhan yang sangat baik, sehingga pada semester 1 tahun 2021 ini tercatat pendapatan sebesar 69,5 triliun atau tumbuh sebesar 3,9% year on year. Dan ini juga ditopang dengan hasil cost leadership yang baik, di mana cost hanya tumbuh sekitar 2,8%, menghasilkan EBITDA margin sebesar 54% atau tumbuh 0,4 percentage point dibanding tahun lalu, dengan net income margin sebesar 17,9% atau tumbuh sebesar 1,5 percentage point dibanding tahun lalu. Penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ini berasal dari pendapatan IndiHome yang tumbuh sebesar 24,2% year on year menjadi 12,9 triliun. Dan ini terutama didorong oleh pertambahan jumlah pelanggan dan juga peningkatan ARPU melalui peningkatan kecepatan layanan maupun add-on service yang diberikan oleh IndiHome. Kemudian pada saat yang sama, bisnis digital Telkomsel menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan data traffic tumbuh sebesar 54,5% year on year, sehingga pada semester pertama tahun ini bisnis digital berkontribusi pada sekitar 77,3% dari total pendapatan Telkomsel, tumbuh dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 72,4%. Kemudian pada saat ini Telkom juga terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan digital dan teknologi seperti Microsoft. Kami juga melakukan berbagai investasi dan bekerja sama dengan perusahaan startup di berbagai sektor digital melalui perusahaan modal venture kami, MDI dan TMI. Telkom juga pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian tahap pertama dari hyperscale data center yang akan kita bangun dengan total kapasitas yang direncanakan sebesar 75 MW. Dan yang akan selesai pada tahun ini adalah 25 MW yang diharapkan akan ready pada Q4 tahun ini. Next. Berikutnya ini tentang pendapatan yang terjadi di Telkom, di mana data seluler dan IndiHome merupakan kontributor utama dari pertumbuhan ini. Kita bisa melihat di sini IndiHome tumbuh dengan sangat sehat, demikian juga dari data seluler, sehingga in total tadi menghasilkan pertumbuhan secara keseluruhan 3,9%. Ada memang beberapa sektor yang mengalami penurunan, misalnya interkoneksi. Ini merupakan tren yang terjadi secara global, di mana selain kondisi pandemik yang saat ini, komunikasi lebih cenderung berbentuk data dan digital. Namun dari sektor digital kami tentunya menikmati pertumbuhan yang bisa mengkompensasi penurunan ini. Next. Kemudian dalam aspek seperti yang sebelumnya saya sampaikan, biaya hanya tumbuh sekitar 2,8%, di mana ini membawa kita ke 45,9 triliun total biaya yang kita catat pada semester 1 ini, lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan yang 3,9% tadi. Biaya yang tumbuh terutama berasal dari biaya operasi dan maintenance. Di sini tumbuh sekitar 7,7%. Ini inline dengan pertumbuhan infrastruktur kita, inline juga dengan cost produksi dari service dan produk yang kami berikan kepada masyarakat. Ada beberapa biaya yang juga menunjukkan penurunan yang relatif kepada traffic yang ada, misalnya biaya interkoneksi
Ada biaya juga yang menunjukkan shifting terhadap teknologi dan kecenderungan pasar dan juga situasi pandemik yang saat ini, misalnya di biaya GA, General dan Administratif. Nah, ini juga memberikan mix situasi yang kita sampaikan tadi, cost control yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan kondisi ini semua, kami bisa mendapatkan pertumbuhan yang sangat baik dari segi EBITDA maupun net income, sehingga pada semester 1 tahun 2021 ini net income kami tercatat 12,5% atau tumbuh sebesar 13,3%. Next. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana kondisi bisnis kami pada saat ini. Bisa disampaikan bahwa bisnis pada saat ini adalah sangat baik, even dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Pada saat itu kondisi net income kita relatif sama dengan yang ada saat ini. Namun pada saat itu kami sangat tergantung pada Telkomsel. Namun pada saat ini distribusi pendapatan dan laba bersih menjadi sangat terdistribusi dengan baik. Pada semester 1 tahun 2021 ini, untuk pertama kalinya bisnis non-mobile sudah berkontribusi lebih dari 40% terhadap total pendapatan Telkom Group dan juga memberikan kontribusi lebih dari 30% dari laba bersih dari Telkom Group. Ini berarti kondisi kami kalau dibandingkan pada saat itu saham kami masih di kisaran di atas 4.000, pada saat ini net income-nya juga sama. Namun kalau dilihat dari sebaran dari baik pendapatan maupun net income, ini menunjukkan portofolio yang semakin bagus dan adaptif terhadap bisnis yang ada. Jadi kami mampu melakukan transformasi yang berkontribusi pada kondisi keuangan yang terus stabil dari waktu ke waktu. Next. Berikut Pak Ramzi, silakan. Terima kasih banyak Pak Heri. Izin melanjutkan terkait dengan kinerja Telkomsel. Dengan memperhatikan dinamika pasar yang ada, kemudian juga keberlanjutan transisi dari legacy bisnis menuju digital, kami tetap bisa memberikan margin EBITDA dan laba bersih yang cukup baik, yaitu EBITDA margin di level 58,7% dan net income margin sebesar 29,5%. Hal ini didorong dari nilai revenue kita yang mencapai 43,2 triliun, di mana di dalamnya, walaupun bisa dilihat di sini bertumbuh negatif terhadap tahun lalu, namun kalau dilihat dari bisnis digital bertumbuh 4,7%. Kemudian dari EBITDA, kami menunjukkan di sini adalah EBITDA margin masih tetap kita pertahankan di level yang cukup sehat di 59%. Bersih pada level 30% atau naik 0,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Total capex yang sudah di-spend sepanjang satu semester ini mencapai 5,6 triliun atau bertumbuh hampir 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Utamanya itu digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan kapasitas network kita dan juga sebagian kita gunakan untuk investasi di ranah digital. Kemudian kalau dilihat dari total aset, tercatat turun 2,7% dibandingkan dengan tahun lalu atau 97,7. Ini salah satunya juga digunakan untuk membiayai investasi kami di sektor digital dan juga sektor infrastruktur. Untuk jumlah pelanggan sampai dengan akhir Juni cukup sehat, di mana total pelanggan kami mencapai 169 juta atau bertumbuh 5% dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan jumlah infrastruktur BTS yang kita deploy sepanjang tahun, totalnya mencapai 237.000 atau ada kenaikan 4% dibandingkan dengan 2020. Lanjut, Mas. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi terkait dengan bisnis digital, terlihat di sini bahwa pertumbuhan bisnis digital dari revenue mencapai 4,7, itu ditumbuhkan dari broadband atau core connectivity yang tumbuh sebesar 1,3% dibandingkan dengan tahun lalu, dan layanan digital yang tumbuh double digit atau 28,1%, mencapai 5,2 triliun rupiah tahun ini. Dari pendapatan bisnis digital ini yang semakin masif, maka kontribusi bisnis digital terhadap total pendapatan saat ini sudah mencapai 77%, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang 73%.
Lalu kalau kita bedah lebih dalam lagi, jumlah pengguna data saat ini sudah mencapai 170% dan bertumbuh double digit dibandingkan dengan tahun lalu, di mana penggunaan konsumsi data per subs itu mencapai 9,5 GB dan tumbuh cukup signifikan dibandingkan beberapa bisnis digital yang kita jalankan melalui brand dan platform antara lain Dunia Games yang menyediakan layanan untuk para gamers, kemudian juga Maxstream, ini adalah video platform kita. Kemudian bekerja sama dengan anak perusahaan Telkom Group, kita menyediakan Langit Musik untuk menyediakan servis musik. Lalu ada beberapa yang servis digital yang kita berikan untuk segmen B2B, antara lain IoT, kemudian M-Site, DigiEdge, dan lain-lain. Servis atau bisnis digital ini juga cukup kokoh dengan bertumbuh trafficnya kurang lebih sekitar 54% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pengguna atau subscriber digital yang perangkatnya sudah 4G, 3G enabler itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 70 juta. Di mana kalau kita lihat di sini jumlah BTS yang bisa melayani layanan 3G dan 4G sudah mencapai 187 ribu. Selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya ini elaborasi tentang pendapatan kami dari segmen bisnis yang ada. Pertama kita bisa sampaikan selama semester 1 ini IndiHome mencatat pertumbuhan yang sangat menjanjikan, di mana tercatat revenue sebesar 12,9 triliun, tumbuh sekitar 24,2% year on year. Margin EBITDA pada semester 1 ini adalah sebesar 47,6%, tumbuh dari sekitar 39% pada first half tahun lalu. Dan kalau kita lihat margin yang dimiliki pada saat ini sangat comparable dengan leading operator di dunia yang menjalankan bisnis serupa. Kemudian kontribusi pendapatan IndiHome terhadap total pendapatan Telkom Group cukup signifikan mencapai 11,5% pada tahun ini dibandingkan posisi yang sama sekitar 15,5% pada tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan pelanggan sebesar 285.000, kemudian ini membawa kita kepada total pelanggan sekitar 8,3 juta atau tumbuh sekitar 11,4% dibanding tahun lalu. Di mana kalau kita lihat dari pelanggan yang ada, 57% merupakan pelanggan dengan paket dual play dan sisanya merupakan pelanggan dengan paket triple play. Layanan IndiHome pada saat ini bisa dinikmati hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia atau menjangkau sekitar 496 kabupaten kota atau 96,5% dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. ARPU IndiHome pada semester 1 ini catat sekitar 270.000. Ini meningkat dibandingkan posisi yang sama pada tahun lalu yang sebesar 266.000. Pendapatan dari add-on tumbuh sekitar 40,7% yang berkontribusi pada sekitar 15,2% total pendapatan, dan ini juga meningkat dibanding tahun lalu pada posisi sekitar 13,4% dari seluruh pendapatan IndiHome. Lanjut. Nah, selanjutnya segmen berikutnya di bisnis enterprise. Nah, di bisnis enterprise juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana tercatat revenue dari segmen enterprise sekitar 8,7%, tumbuh 12,2% dibandingkan tahun lalu. Ini terutama dikontribusikan dari layanan platform digital termasuk untuk IT dan solusi konektivitas enterprise. Ini kami memiliki subsegmen perusahaan, kemudian segmen pemerintah, dan segmen UMKM. Sementara pada segmen bisnis wholesale dan internasional, pertumbuhan juga sangat sehat, sekitar 1,2%. Tercatat 6,9 triliun pada semester 1 2021 ini,
di mana pertumbuhan utamanya ditopang oleh pertumbuhan bisnis tower dan data center. Pada saat ini Mitratel, anak perusahaan Telkom di bidang bisnis tower, memiliki sekitar 23.000 per posisi Juni kemarin. Namun pada saat ini adalah sekitar 28.000 dengan transaksi yang terakhir yang sudah dilaporkan juga kepada BEI, di mana ini pada saat ini tenansi rasio dari tower kami adalah sekitar 1,57 kali, dan kita bisa lihat dari 57% tower Mitratel berada di luar Jawa dan 43% berada di Jawa, dan ini memberikan sebenarnya opportunity tenansi yang semakin berkembang nantinya. Kemudian Mitratel membukukan pendapatan non konsolidasi tower sebesar 3,2 triliun pada first half tahun ini, tumbuh sekitar 10,9% dibanding tahun lalu, dengan EBITDA margin yang meningkat menjadi 76,5% dibandingkan sekitar 66,6% tahun lalu. Next. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Heri. Dalam investasi digital ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita sudah sangat mengerti bahwa di era digital ini strategic partnership menjadi sangat penting. Itu kita baru-baru ini mengadakan kolaborasi dengan Microsoft, yaitu mengadakan kerjasama yang nantinya akan meliputi pada 3 area. Yang pertama adalah intelligent infrastructure, ini terkait juga nanti pengembangan service yang berbasis cloud. Terus kemudian yang kedua adalah pengembangan talenta digital, karena kita juga sangat paham perlu adanya pengembangan talenta-talenta digital baik di Telkom Group maupun di partner-partner Telkom Group. Terus kemudian berikutnya adalah mengakselerasi transformasi digital Telkom Group agar kita bisa melayani customer-customer kami, partner-partner kami dengan secara lebih efisien. Berikutnya adalah melalui perusahaan venture capital kami, MDI, kami pada saat ini mengelola aset under management sekitar 900 juta US dollar. Nah, memang tidak semua 900 ini dana dari internal, sebagian itu ada dana dari eksternal. Nah, kita lihat dari sisi pengembangan portofolionya, dari sisi performansinya cukup outstanding, baik dari sisi target investinya, exitnya maupun nilai sinergi. Secara overall MDA sudah berinvestasi pada lebih dari 50 startup yang tersebar di 12 negara. 3 diantaranya telah melakukan IPO dan 6 perusahaan telah diakuisisi oleh pihak ketiga. Saat ini juga MDA memiliki 2 unicorn pada portofolionya, yaitu Nium dan Kredivo. Sementara 2 perusahaan lainnya diperkirakan akan menjadi the next unicorn. Dengan pencapaian ini maka kita simpulkan bahwa MDA telah membawa hasil positif bagi bisnis digital Telkom. Di samping itu kita juga investasi juga di Gojek. Kita berharap dengan investasi kita di Gojek melalui Telkomsel, kita bisa memperkuat kerjasama strategis antara Telkomsel dan Gojek. Hal ini penting, harap kita bisa menciptakan berbagai benefit bagi pelanggan, selain juga untuk mengakselerasi digitasi di UMKM. Next. Untuk data center, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, pada saat ini kita sedang ada beberapa inisiatif pembangunan data center. Salah satunya adalah hyperscale data center yang berlokasi di Jakarta, yang kita harapkan nanti secara total mempunyai kapasitas beserta supportingnya 75 MW. Nah, ini akan melengkapi portofolio existing dari data center Telkom Group yang sekarang ada di 26 lokasi data center, 21 lokasi di Indonesia dan 5 data center lainnya ada di luar Indonesia, termasuk data center yang ada di Singapura dan Hong Kong. Kami serahkan kembali ke Pak Heri. Terima kasih Mas Budi. Selanjutnya ini adalah proyeksi untuk tahun ini, diperkirakan pendapatan akan tumbuh dari low sampai mid single digit. Kemudian kami akan terus melakukan cost control yang baik sehingga diperkirakan margin EBITDA juga akan relatif stabil.
Sementara untuk belanja modal dengan terusnya kami mengembangkan infrastruktur yang kami miliki pada saat ini, kami menganggarkan belanja modal sekitar 25% dari pendapatan kami. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Diah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Budi, dan Pak Ramzi. Menarik sekali pemaparan yang sudah disampaikan dari pihak Telkom Indonesia Persero Tbk. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Saya akan coba bacakan 2 pertanyaan dulu yang sudah masuk di kolom Q&A. Ini yang pertama dari Pak Rinaldo Maharditama. Beliau menanyakan terkait dengan investasi Telkom di beberapa bisnis digital, bagaimana Telkom melakukan manajemen risiko atas investasi tersebut dan apa yang menjadi pertimbangan utama dalam investasi di startup atau bisnis digital tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Pitoyo Anggit. Izin bertanya, bagaimana tanggapan manajemen Telkom mengenai berita akan digabungkannya Iconnet dari PLN dengan produk IndiHome? Silakan kepada Pak Heri, Pak Budi, ataupun Pak Ramzi bisa langsung ditanggapi. Silakan Mas Budi yang pertama. Oke, terima kasih Budiah, terima kasih Pak Rinaldo. Memang ketika kita investasi di digital ini, kita lihat memang dari nature-nya, risikonya lebih tinggi daripada telco. Kita di telco kita memang istilahnya sudah khatam lah gitu ya, kita sebagai pemain telco terlama di Indonesia. Nah, bagaimana manajemen risiko untuk investasi digital? Jadi memang ketika kita berinvestasi di digital ini, tentunya kita akan lihat dari sisi berbagai macam hal lah. Kira-kira seperti itu. Nah, khusus misalnya investasi yang ada di MDA. Jadi kalau ketika kita investasi di MDA itu akan ada board of investee gitu, di mana di situ tidak hanya dari internal, tapi juga pakar-pakar dari vertical industry yang nanti bisa ikut urun rembuk. Sehingga kita harapkan apa yang kita investasikan di situ memang tepat sesuai dengan kebutuhannya Telkom. Nah, memang ketika kita investasi ini, ada beberapa pertimbangan utama dalam investasi. Karena investasi kita, contohnya di MDA kita ini adalah corporate venture capital. Ketika kita investasi, kita melihat juga dari sisi synergy value. Tidak hanya dari sisi peningkatan valuasi dari perusahaan yang kita invest, tapi juga seberapa besar synergy value yang nanti bisa di-create bersama grup. Karena pada akhirnya kita harapkan dari hasil synergy value ini bisa memperbesar keuntungan dari shareholder-nya Telkom. Kira-kira seperti itu, Pak Heri. Ya, saya kira cukup dari penjelasan. Mungkin pertanyaan kedua, ya boleh diperlihatkan. Saya bacakan kembali ya Pak ya untuk pertanyaan kedua ya. Bagaimana tanggapan manajemen Telkom mengenai berita akan digabungkannya Iconnet dari PLN dengan produk IndiHome Pak, dari Pak Pitoyo. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Pak Pitoyo atas pertanyaannya. Kami bisa sampaikan ini kalau dari pandangan Kementerian BUMN sebagai pemilik dari perusahaan-perusahaan ini dapat dilihat sebenarnya apabila investasi ini dilakukan secara terkonsolidasi maka akan memberikan dampak yang lebih luas di mana jangkauan pelanggan yang akan bisa didapat dari investasi yang terkonsolidasi tersebut akan menjadi lebih luas. Jadi kita melihat di sini ada sinergi yang bisa memang didapatkan antara Telkom dan Icon Plus dan anak perusahaan BUMN lainnya yang berniat masuk dalam bisnis ini. Selain itu kita juga melihat sebenarnya mungkin akan ada pertanyaan apakah ini akan mengakibatkan monopolistik di sini. Kita melihat di Indonesia itu ada sekitar 65 juta rumah tangga. Ini kita perkirakan ada sepertiganya eligible untuk mendapatkan layanan fixed broadband seperti IndiHome ini.
dengan posisi yang ada pada saat ini, walaupun kita digabungkan, intinya nantinya tetap room untuk pertumbuhan, room untuk yang lainnya pun masih sangat besar. Jadi dengan adanya rencana konsolidasi atau ide untuk ini sebenarnya mempercepat pelayanan broadband, fixed broadband ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Itu pandangan kami, dan kami menyambut hal ini secara positif dalam rangka untuk memperluas layanan IndiHome ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita setara dengan negara-negara lain yang memiliki penetrasi fixed broadband yang sudah sangat tinggi pada saat ini. Demikian Bu, jawaban kami, Pak Pitoyo. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya bacakan kembali untuk 2 pertanyaan yang sudah masuk ya Pak ya. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Haidar Nizani Abdul Jamil. Ini keterkaitan dengan teknologi 5G yang baru masuk. Bagaimana inovasi Telkom dalam bersaing dengan perusahaan lain seiring masuknya teknologi 5G. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Ivan Bet ini ya, terkait akuisisi menara oleh Miratel. Bagaimana pendapat Bapak-Bapak sekalian? Silakan, bisa langsung dijawab. Terima kasih Mbak Dian. Untuk pertanyaan dari Pak Haidar, kami akan coba menjawab bahwa Telkomsel merupakan operator pertama yang meluncurkan layanan 5G secara komersial, dan ini kita lakukan secara investasi yang akan kita lakukan untuk mendeploy 5G ini juga akan dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan ekosistem yang ada. Ekosistem itu terdiri dari ketersediaan spektrum yang memadai, kemudian juga ketersediaan CPE atau perangkat end user, dan juga dari sisi bisnis itu sendiri. Dan ini yang kemudian kami lakukan secara terus-menerus, mulai dari tahapan kita launching di akhir bulan Mei kemarin hingga saat ini. Kemudian yang kedua, kami juga bersama dengan beberapa universitas melakukan kolaborasi untuk membangun talenta-talenta yang akan bisa memanfaatkan teknologi ini ke depan. Untuk teknologi 5G sendiri, ada 2 stream yang akan kita berikan layanan itu, yaitu yang untuk stream B2C atau ke end user atau customer, yang 2 adalah untuk yang stream B2B. Dan ini sudah masuk dalam proyeksi kami sambil menunggu kesiapan ekosistem yang lebih kokoh untuk menunjang deployment yang secara. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang keempat tadi Pak mengenai akuisisi menara oleh Miratel, bagaimana? Ada pendapat dari Bapak-Bapak sekalian? Terima kasih Pak Ivan. Memang kita sudah SPA di akhir bulan Agustus kemarin antara Mitratel dengan Telkomsel, yaitu ada penambahan 4.000 tower lagi ke Mitratel. Total sehingga pada saat ini tower yang dimiliki oleh Mitratel adalah lebih dari sekitar 28.000 tower. Nah ini kita harapkan memang bisa memberikan istilahnya modal cukup lah bagi Mitratel untuk menjadi pemain tower dominan di Indonesia. Di samping itu kita juga berharap adanya tower-tower yang sekarang dikelola oleh Mitratel ini, maka tower-tower itu nanti bisa di leverage ke operator yang lain selain Telkom Group dalam hal ini. Nah kita harapkan dengan adanya sharing infrastruktur tersebut, maka akan ada benefit juga yang nantinya didapatkan oleh grup gitu, demikian juga oleh operator-operator lain. Terus kemudian ya kita secara overall tower-tower Mitratel ini adalah tower-tower yang nantinya terintegrasi dengan jaringan tower yang ada di Telkom, sehingga ini didukung juga oleh infrastruktur fiberifikasi gitu yang ada di seluruh Telkom Group. Nah kita akan ada perlakuan yang sama antara klien Telkom Group maupun eksternal, karena kita berharap Mitratel bisa menjadi pemain tower yang independen di Indonesia. Demikian.
Baik Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Bangkit Zuas. Bagaimana prospek investasi yang dilakukan di Gojek? Mohon bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Bangkit. Terkait dengan investasi di Gojek, kami di Telkomsel selalu memonitor dan melakukan tracking terkait dengan performansinya dengan membentuk suatu post deal integration yang melakukan evaluasi secara berkala. Dan dari situ kita juga melakukan evaluasi berbagai opportunity yang ada, dan sebagian dari opportunity itu sudah kita lakukan sejak awal kita melakukan investasi di Gojek, dan secara berkala kita melihat bagaimana trackingnya. Salah satu program sinergi yang kita lakukan adalah untuk memberikan layanan atau paket swadaya kepada driver Gojek untuk menjadikan driver Gojek sebagai reseller dari produk-produk yang ada di Telkomsel, termasuk juga untuk melakukan cross sale dari inventory atau inventory yang ada di digital advertising di kedua sisi. Nah, dari sini kami melihat investasi yang sudah kita tanamkan itu cukup memberikan imbal investasi yang memadai, di mana sampai dengan bulan Juni kami mencatat adanya improvement dari nilai wajar investasi di Gojek yang naik sekitar 350 miliar rupiah. Demikian untuk jawaban terhadap Pak Bangkit. Terima kasih, Mbak Dia. Baik Pak Ramzi, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan yang masuk dari Pak Royko Fuad terkait kerjasama dengan Microsoft, apa saja keuntungan yang diperoleh dari pihak Telkom? Silakan Pak, dijawab. Terima kasih Pak Royko. Memang seperti yang saya sampaikan di depan, ketika kita masuk ke era digital ini, maka digital partnership menjadi salah satu prerequisite yang penting kalau kita ingin unggul di kompetisi, kira-kira seperti itu. Nah, kita berharap dengan adanya kerjasama dengan Microsoft itu akan ada 3 area tadi saya sampaikan, tapi secara overall bisa kita ringkas lagi menjadi 2 area. Yang pertama adalah kita bisa meluncurkan produk-produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tentunya kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah kita juga bisa meng-create proses-proses internal yang lebih efisien dengan adanya digitalisasi di internal Telkom Group. Nah, kita harapkan dengan dua keuntungan tersebut, maka Telkom Group nanti akan bisa memberikan produk-produk terbaik atau berbasis platform digital terbaik kepada pelanggan. Dan juga bisa mengefisienkan proses-proses internal dengan berbagai macam platform digital, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi operator yang efisien juga. Ultimate-nya adalah nantinya kita berharap secara overall ini bisa meningkatkan performansi dari financial maupun operasional di seluruh Telkom Group. Pada saat ini memang kita lagi melakukan diskusi yang intens untuk sebagai follow up dari MOU yang kemarin dengan beberapa stream yang kita bagi menjadi 9 stream gitu, di mana masing-masing stream ini sudah ada PIC terkait yang akan mengawalnya, tidak hanya dari sisi deal maupun pasca deal, karena kita benar-benar berharap ini nanti bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Telkom Group. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pak Heri, Pak Budi, Pak Ramzi. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan yang masuk di dalam kolom Q&A dapat saya bacakan. Mungkin kita mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta dari Public Expose yang ingin berpartisipasi dalam pengundian door prize, dipersilakan untuk mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Dan untuk mendapatkan materi presentasi Public Expo, silakan langsung akses ke website www.idx.go.id. Sebelum kita akhiri acara ini, terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Heri Supriyadi untuk dapat menyampaikan kata penutup. Pada Pak Heri, kami persilakan. Terima kasih Bu.
Demikian paparan Telkom pada acara Public Expose tahun 2021 ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami, juga kepada moderator yang telah mendampingi dan peserta yang telah berpartisipasi pada Public Expose kami ini. Telkom akan terus bertransformasi guna memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia melalui investasi yang berkelanjutan pada infrastruktur digital. Kami terus memperkuat layanan digital connectivity dan digital platform kami melalui pembangunan fiberisasi, penggelaran BTS 4G, dan kedepannya 5G tentunya, maupun pembangunan data center. Kami juga akan terus mengembangkan beragam layanan digital services sesuai dengan kebutuhan pelanggan sekaligus berkomitmen untuk mengembangkan ekosistemnya termasuk dalam rangka mendukung digitalisasi UMKM, pendidikan, pertanian, dan juga aplikasi seperti Peduli Lindungi yang dapat mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Demikian kami berharap pertumbuhan perusahaan dapat terjaga secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Indonesia kepada Telkom bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eri atas kata-kata penutupnya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Mari kita beri aplaus untuk para panelis dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk serta seluruh peserta yang sudah dan bergabung pada acara siang hari ini. Saya Dian Sugiretno, pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.